Hai bros, kembali lagi bersama saya Leo. Sebelum video ini dimulai, saya ingin mengatakan bahwa saya sedang mengadakan giveaway alat kopi 2. So, buat teman-teman yang menginginkan alat kopi ini, silahkan ikut berpartisipasi. Siapa tahu Anda yang beruntung. Linknya ada di deskripsi ya. Hai bros, kembali lagi bersama saya Leo. Kali ini saya ingin mereview sebuah dripper kopi tentunya ya, yang sangat unik. Kenapa saya bilang sangat unik? Pertama-tama saya ingin bertanya dulu kepada Bro Ensis. Dripper kopi dari bahan apa saja yang sudah Bro Ensis kenal? Coba saya kasih waktu 3 detik untuk memikirkannya. Oke, sekarang saya mau katakan bahwa dripper kopi yang kita kenal itu terdiri dari berbagai macam bahan ya. Kita tahu yang dari paling bawah ke atas saja ya. Dari bahan plastik, kemudian akrilik, kemudian ada glass atau kaca, kemudian ada keramik, dan kemudian ada logam yaitu stainless steel, dan lebih expert lagi tentu saja bahan copper. Nah, yang ada di depan saya ini adalah dripper yang terbuat dari batu. Jadi, wow banget ya, batu gitu. Batu itu kita tahu kalau zaman dulu, zaman purba gitu ya, itu dipahat sampai menjadi sesuatu bentuk. Kurang lebih seperti itulah cara membuatnya. Jadi ini adalah purba dripper yang terbuat dari batu, dan ini dibuat di Bandung, Indonesia oleh pengrajin Indonesia tentunya. Jadi, wow, saya sih apresiasi banget karena ini memang luar biasa. Dan kita juga, saya rasa sebagai pecinta kopi, perlu mengapresiasinya gitu, karena kalau bukan kita sendiri orang Indonesia ngapresiasi siapa gitu. Apalagi ini adalah karya kerajinan tangan gitu ya, dari Indonesia sendiri. So, nggak pakai lama-lama lagi, saya akan cobain dripper ini. Jadi, kalau kalian udah penasaran juga, kalian bisa cek juga. Saya udah taruh linknya di deskripsi, yaitu kalau kalian pengen pesen gitu ya, udah penasaran nih, purba dripper tuh seperti apa sih gitu. Kalian bisa cek Instagramnya @purba_dripper. Di sana kalian juga bisa langsung pesen kalau kalian pengen. Karena ini sistemnya masih, ya ibaratnya kerajinan tangan lah. Kalau kalian mau pesen bisa langsung ke pembuatnya gitu. So, nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita unboxing paket ini. Wow, packing kayu ternyata luar biasa. Ini berartistik sih menurut saya ini. Wow, wow. Oke, jadi ini ternyata packing kayu dan ini artistik banget gitu. Jadi saya pikir tadi, wah, saya harus tunjukkan dalam bentuk first person dengan kamera seperti ini, pasti akan sangat menarik ya. Bisa dilihat, drippernya ada di dalam sini ya, kalau kelihatan nih ya. Dan ini kayak dikasih kertas-kertas supaya mungkin nggak kena benturan ya. Dan ini kayunya juga halus banget ya. Wow, ini sih benar-benar artistik banget. Emang yang bikin seorang pengrajin menurut saya, ini luar biasa. So, langsung aja kita buka. Are you ready? Let's check this out. Wow. Wow. Wah, bahannya itu kayak ini ya, kayak kita tahu mungkin ulekan cabe gitu ya, yang dari batu tuh kurang lebih seperti ini bahannya. Wow, luar biasa. Dan kepikiran aja gitu dibuat dalam bentuk dripper kopi ya. Ya, dalamnya hanya ada kertas, mungkin kertas koran ya, untuk supaya nggak kena benturan. Tapi ini sih udah kokoh banget, packing kayunya luar biasa, dan ini artistik banget. Oke, bisa dilihat di sini ada ulir-ulirnya ya. Ulir-ulirnya tidak seperti Hario yang mungkin spiral muter-muter, namun ini lurus ke bawah aja gitu ya. Mungkin lebih mirip kayak apa ya? Kinto atau mungkin kono ya. Tapi kalau kono kan tonjolan ya. Kalau ini masukan malah ya. So, ini keunikan tersendiri menurut saya. Bisa dilihat ya. Ini halus banget beneran. Ini sekalipun dia bikin dari batu, ini bener-bener dibuat dengan serius. Dan butuh waktu pastinya buat menghaluskan. Mungkin batu apa ya? Batu pegunungan. Saya juga kurang mengerti bebatuan gitu. Tapi kalau saya lihat dari Instagramnya sih kemungkinan diambil dari pegunungan seperti itu ya. Oke, di sini ada tulisannya. Purba. Wow, tulisannya juga bagus banget. Wow, wow, luar biasa. Oke, kita tahu ini kerajinan tangan, jadi dibuat pakai tangan semuanya. Jadi kalau misalnya agak, ya mungkin dibilang kalau untuk kesimetrisan mungkin bisa dibilang yang sebelah sini kemiringannya agak berbeda dengan yang sini ya gitu. Cuman memang ini adalah
keunikan dari kerajinan tangan gitu. Setiap dripper itu berbeda dan memiliki spesialitasnya tersendiri gitu ya di tangan pembuatnya gitu. Itu dia menurut saya. Oke, jadi ini drippernya udah ada di tangan saya dan wow, saya sih amazed banget dengan bahannya gitu ya. Saya nggak nyangka benar-benar nomor satu ini dibuat dari batu dan bisa dibuat seperti ini gitu. Dan pada saat ini saya ingin mencoba alat ini menggunakan kopi mama saya yang kemarin sudah saya sempat review juga sendiri ya. Di review tersebut saya bilang bahwa notesnya seperti orange, kemudian ada coklatnya juga, ada natinya juga ya. Namun setelah saya membuat review tersebut ada yang komen, Dok, coba buat dengan rasio 1:20. Ini enak banget kopi kalau dibuat rasio panjang. Oke, akhirnya saya coba rasio panjang pada saat itu dan saya ingat banget rasio panjang yang saya pelajari tekniknya yang paling berkesan buat saya pada saat saya membuat video nyopi haluping banana, yaitu dengan metode Tetsukatsuya 46 dengan perbandingan 1:20. Dan pada saat itu saya ingin mencari rasa pisangnya. Saya gunakan metode yang sama persis dengan itu gitu, dan saya mendapatkan notes yang berbeda gitu. Pada saat itu saya bisa kaget banget. Kopi ini memiliki notes yang luar biasa gitu. Jadi notesnya seperti white tea atau teh putih dan juga ada rasa seperti green grape gitu ya, atau anggur hijau gitu. Atau anggur hijau ya rasanya kurang lebih seperti itu yang saya rasakan. Jadi deket-deket ya, white tea sama anggur hijau mungkin rasanya agak mirip-mirip gitu. Dan kalau misalnya lidah saya salah, saya juga pengen bilang juga bahwa saya hanya seorang pecinta kopi gitu. Jadi kalau mungkin ada yang nyobain nanti dengan teknik tersebut punya notes yang lain, tolong kasih tahu saya gitu. Karena ya kita sama-sama belajar di sini. Cuman saya harus utarakan apa yang saya rasakan dengan lidah saya sebenarnya. Katanya lidah kan nggak pernah bohong, itu kan. Oke, nggak pakai lama-lama lagi, langsung kita akan coba brewing menggunakan Purba Dripper ini. Oke, jadi alat-alatnya udah saya siapkan semuanya. Saya mau bilang dulu bahwa barusan saya sudah cuci drippernya dengan air dan juga sabun sih sebenarnya. Walaupun kita tahu ini sebenarnya bahannya kalau kita lihat batu yang bisa menyerap air gitu. Kita tahu bahan ulekan ya, bahan ulekan lah, ulekan cabai lah yang kita kenal ya. Jadi ibaratnya ini semi permeable gitu ya. Jadi ada air yang diserap masuk, ada juga yang enggak gitu. Jadi semi permeable. Jadi mungkin saran saya juga jangan sering-sering juga dicuci pakai sabun gitu. Seperti biasa aja kita tahu dibilas aja dengan air panas gitu ya. Tadi udah saya bilas lagi sih dengan air panas, tapi untuk pertama kali saya sarankan tetap dengan sabun ya, karena kita tahu ini kan dari alam ya, dari batu alam, walaupun mungkin sudah dibersihkan, tapi kan di packaging dan lain-lain lebih bagus kita cuci dengan sabun dulu supaya ya ibaratnya kalau ada bakteri itu hilang dengan sabun gitu ya. Oke, saya mau bilang bahwa kopi yang saya pakai adalah Arabica Mama saya ini. Waktu itu saya cobain lagi dengan metode V60, dengan metode Tetsukatsuya 46, seperti haluping banana. Kalau kalian lihat, nanti kalau kalian masih penasaran, semua linknya akan saya taruh di bawah untuk kalian pelajari lagi. Tapi kali ini saya ingin mencoba dengan Purba Dripper ini, apakah dia mumpuni untuk membuat metode 46-nya V60, karena saya lihat bentuknya pun hampir sama ya. V60 01 ini ya. Dengan ya tentu saja sudut V60-nya dan ulir-ulirnya yang walaupun ulirnya agak berbeda ya, kalau ini kan tonjolan, kalau itu masukan gitu. Jadi kalau ini memang mumpuni menurut saya, wah ini sih layak banget untuk dikoleksi, apalagi dengan bentuknya yang seperti ini ya. Wow, kita cobain aja langsung, kita nyalain ya. Saya memakai paper filter dari Hario V60 yang 01. Seperti biasa kita lipat seperti ini. Kopinya sudah saya grind di Latina 600N di scale nomor 4 seperti biasa ya. Wow, pas sekali ya. Walaupun memang kalau kita agak tekan ke bawah, nah gitu bisa jadi apa namanya, lecek gitu ya. Jadi jangan terlalu ditekan menurut saya. Biarkan saja natural gitu ya. Terus ini saya kali ini menggunakan kettle saya yang agak panjang nih lehernya supaya ya lebih jadul aja gitu ya rasanya ya. Dulu saya pernah pakai ini pertama kali di video kopi saya itu, yaitu saya bilang ini kettle lampu Aladin gitu ya. Oke, kita basahkan dulu seperti biasa. Oh ya, kalau dibasahin paper filternya jadi agak masuk ke dalam gitu ya. Mungkin karena ya kita tahu namanya juga dari batu kan, agak susah juga tuh untuk apa namanya, kalau kita mau presisinya dibuat ukurannya
sudutnya harus begini segala macam itu agak susah ya, karena batu ya beda sama bahan plastik mungkin yang pakai cetakan atau akrilik dan lain-lain ya. Tapi kalau kita sedikit bersabar nih, tuh lihat, bisa rapi kan, nggak masalah. Oke, jangan lupa kita buang dulu airnya. Saya akan seduh di suhu 90-an karena saya pakai termometer yang bukan digital ya kali ini ya. Jadi 90-an lah kira-kira mulainya. Oke, ter. Jadi pertama kali tuang dulu sebanyak 30 ml air. Bisa dilihat ya, ini ada sedikit channeling ya. Jadi lebih ke kiri sedikit gitu ya. Bukan di tengah habisnya. Oke, 2 menit 30 detik selesai ya. Kurang lebih sama seperti V60 kemarin. Jadi kecepatannya kalau dengan dripper V60 tadi yang kita pakai teknik Tetsukasa yang saya peragakan tadi itu selesai di 2.30 juga sama. So, tinggal rasanya aja nih kita cobain apakah mendekati juga atau mirip-mirip juga. Let's check this out. Oke, jadi kopinya udah kita seduh tadi dan kita akan cobain apakah dapat menghasilkan rasa yang kurang lebih sama seperti kita menggunakan V60 dari Hario gitu, atau mungkin lebih enak, who knows gitu kan. Kita cobain aja karena saya udah cobain dengan teknik ini sebelumnya, jadi dengan teknik yang sama, dengan kopi yang sama, apakah rasanya bisa mendekati atau mungkin lebih enak gitu, atau mungkin kurang juga, kita nggak tahu ya, kita cobain aja. Cheers. Wanginya sih untuk aromanya sama persis ya, kita udah kenal banget, kemarin kita udah cobain soalnya. Yes. Jawabannya adalah yes. Ternyata rasanya sama seperti saya menggunakan V60 saya. Ini yang akrilik ya. Pada saat saya menggunakan metode 46 yang saya pakai untuk Haloping Banana itu ya susah sih saya bilangnya ya kalau metode 46 Tetsukasa yang seperti apa yang dipakai. Jadi saya cuma bisa bilang metode 46 HPB Haloping Banana yang pas saya pakai di Nyopi kemarin gitu. Kalian bisa lihat linknya di bawah kalau kalian pengen cobain. Kopi ini juga Mama ini saya juga ada review, bisa cek linknya juga. Wow, hasilnya enak banget, sesuai dengan ekspektasi saya. Sama kurang lebih seperti dengan V60 ini ya, karena tadi saya bilang juga kecepatan flow-nya juga sama. Jadi flow rate-nya kalau saya pakai ini kemarin selesai di 2 menit 30 detik, ini juga sama 2 menit 30 detik. Berarti kan kurang lebih dengan ulir-ulir ini, dengan V-shape-nya itu dia memiliki flow rate yang sama sehingga kurang lebih menghasilkan in cup yang sama juga gitu. So menurut saya ini worth it banget sih untuk dimiliki, apalagi ini adalah buatan tangan Indonesia gitu kan. Purba Dripper. Bisa dilihat di sini. Saya juga mau bilang juga tidak ada yang sempurna gitu, tidak ada yang sempurna pasti, apalagi kerajinan tangan gitu ya. Justru ketidaksempurnaan itu membuat dia menjadi sempurna sebagai barang kolektor kalau kita tahu. Dan ya, saya mau bilang kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya tentu saja ini adalah sesuatu yang sangat unik, dripper dari batu gitu ya. Ya ini bisa dibilang bentuknya juga mungkin dari yang saya punya dan mungkin nanti yang kalian beli itu tidak akan sama persis gitu, makanya dia unik gitu. Yang kedua, karena dia dari batu, dia menahan panas dengan sangat baik, saya bilang ya. Saya pegang sampai sekarang aja masih anget nih ya gitu. Mungkin kalau dibanding sama keramik aja mungkin ini lebih anget lagi gitu. Jadi maksudnya heat retentionnya tuh lebih bagus gitu menurut saya. Ya kalau dari logam tentu saja dia biasanya cepat panas tapi cepat hilang juga mungkin ya, maksudnya karena logam gitu ya. Kalau keramik sama kurang lebih juga seperti ini juga sih, tapi menurut saya ini saya pegang aja masih anget gitu. Itu kelebihannya. Jadi kalau kita nyeduh kopi suhunya juga pasti bisa lebih stabil. Nah, itu kelebihan dia. Sekarang saya akan masuk ke kekurangannya gitu. Kekurangannya adalah saya bilang ini bahannya dari batu seperti ulekan cabai kalau kita tahu ya. Jadi ini saya bilang tadi bisa dibilang membran semi permeable. Jadi dalam arti
kalau kita nuang air ke sini, ada air yang diserap, ada juga yang nggak diserap. Karena ini batu, bener-bener batu alam, nggak dilapisin apa-apa lagi gitu. Jadi kita tahu kalau ulekan juga sama kan kayak gitu. Maksudnya ada yang diserap juga, tapi ada juga yang enggak gitu. Jadi semi permeable. Jadi ya kita harus bener-bener bilas dulu gitu sebelum kita pakai lagi. Karena ya itu dia. Bisa jadi nanti kopi yang kita bikin itu tersisa di sini gitu. Karena ada yang diserap, saya bilang. Nah, yang kedua, saya mau bilang juga mengenai masalah desain. Desain ya ini nggak ada pegangannya pertama. Jadi kalau kita pegang mungkin ya agak panas. Cuman itu saya rasa nggak masalah. Desain itu adalah selera gitu ya. Ada kita pegang di sini pun juga nggak masalah gitu kan. Jadi lebih dekat dengan drippernya. Nah itu yang pertama, nggak ada pegangan. Yang kedua di sini ya kita tahu ini halus banget gitu ya. Saya udah bilang nih bener-bener di gerindra sampai halus banget. Jadi finishingnya bagus banget. Tapi di setiap dripper yang saya kenal, ya ini Hario ya. Coba apa bedanya ini dengan ini? Ya, mungkin kalian udah tahu ya. Jadi kita tahu di sini ada sirkulasi, ya. Ini ada beating, bukan beating ya, apa sih? Batang lah, batang 1, 2, 3. Ini mencegah pada saat kita taruh dripper ini di server atau di cangkir gitu ya, itu nggak tutup gitu. Kalau kita ketutup udaranya itu kemungkinan bisa terjadi clogged up gitu ya, jadi mampet gitu. Nah kalau ini nggak ada gitu, dan ini kan membrannya saya bilang tadi sampai permeable, jadi kalau dia ketutup air juga kemungkinan bisa nutup juga gitu. Jadi itu tidak ada sirkulasi di sini. Paling saran saya untuk purba dripper mungkin ditambah, itu akan lebih baik gitu. Itu saran positif dari saya gitu. Kalau pegangan, ya itu kembali lagi masalah selera. Kalau memang dari awal desainnya tidak ingin menggunakan pegangan, tidak apa-apa gitu. Kita pegang pun juga nggak masalah, cuman harus hati-hati ya. Ini kan juga dari batu ya, kalau jatuh cukup kuat juga mungkin bisa pecah juga gitu. Jadi kita harus hati-hati. Itu dia. Itu aja yang pengen saya bilang mengenai dripper ini, dan menurut saya ini worth it banget. Dan kalau kalian kepengen membelinya juga, bisa langsung cek link di bawah. Saya taruh Instagramnya. Di situ kalian bisa kontak langsung dengan pengrajinnya, dan kalian akan ibaratnya dijelaskan lah mengenai dripper ini, apakah kalian akhirnya membutuhkan dripper ini atau tidak. Tapi saya sebagai reviewer mengenai dripper ini gitu ya, review yang saya buat unscientific gitu. Jadi berdasarkan apa yang saya biasa lakukan saja dan apa yang saya rasakan. Jadi ibaratnya kalau bisa dibilang diukur ya itu agak subjektif juga gitu. Tapi saya bisa bilang bahwa dripper ini rekomend untuk dimiliki sebagai pecinta kopi, terutama kita di Indonesia. Itu aja. Saya Leo, salam kopi and see you.